Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita banyak nikmat, di antaranya adalah nikmat Islam dan juga nikmat keimanan. Kemudian salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau. Kemudian pada kesempatan yang mulia ini insyaallah kita akan kembali mentadabburi ayat dalam Al-Quran, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir, yaitu dalam surah Al-Qamar. Dan kita ketahui bahwasannya ayat ini diulangi oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 4 kali. Dan kita ketahui bahwasannya tidaklah suatu ayat atau suatu kata yang diulang di dalam Al-Quran kecuali memiliki makna yang mendalam di dalamnya. Ada hikmah dan tujuan tertentu yang disebutkan atau sebab kenapa ayat itu berulang-ulang atau bahkan berkali-kali. Nah, walaupun kita ketahui bahwa terbanyak pengulangan kata itu dalam Al-Quran itu ada pada surah Ar-Rahman pada kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yang diulang sebanyak kurang lebih 31 kali. Maka di situ ada hikmah, ya, kenapa ayat itu sampai diulang sebanyak 31 kali. Dan ada sebab tertentu dan ada makna yang tersirat di dalamnya. Nah, para ahli tafsir kita mengatakan bahwa at-ta'sisu aula minat ta'kid. Mendatangkan makna yang baru itu jauh lebih baik daripada mendatangkan makna yang ada. Karena pengulangan hanya menekankan makna saja, akan tetapi jika dia adalah at-ta'sis, mendatangkan makna yang baru. Maka kata para ahli tafsir, setiap pengulangan kata dalam Al-Quran ada makna yang tersirat di dalamnya selain dari makna yang pertama. Contohnya dalam surah Al-Kafirun. Ya, contohnya dalam surah Al-Kafirun ketika kita membaca wala antum abiduna ma'budu wala ana abidu ma'abadtum. Kemudian diulang lagi wala antum abiduna ma'bud. Nah, kalimat yang pertama tidak sama dengan kalimat yang kedua. Maka begitu pula ayat ini sampai diulang 4 kali. Di setiap pengulangan ada ayat di setiap pengulangan ayat ini walaupun lafaznya sama, dari segi arti terjemahannya sama, tapi ada makna yang tersirat dari setiap kalimat dari kata atau yang terucap, sebagaimana dalam surah Ar-Rahman itu ada 31 kali kurang lebih diulang, maka ada 31 kurang lebih juga makna yang terkandung di dalamnya di setiap ayatnya. Kemudian pada ayat ini ada 2 hal yang menjadi inti bahan tadabbur kita. Yang pertama adalah walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr. Kemudian yang kedua fahal min muddakir, yaitu walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr, sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran, lidzikir fahal min muddakir, maka adakah yang mau mengambil pelajaran. Kita mulai yang pertama, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr, sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu untuk dijadikan sebagai peringatan, dijadikan sebagai zikir, dijadikan sebagai ucapan, dijadikan sebagai ingatan, dan dijadikan sebagai pedoman, dan banyak makna yang terkandung dalam kalimat ini. Dari segi bahasa, kalimat ini mengandung beberapa ta'kidat,
ya, atau penekanan-penekanan. Kalimat di dalam bahasa Arab, dalam bahasa Arab keseharian kita, ketika menggunakan penekanan, maka kalimat itu perlu untuk kita perhatikan. Kalimat itu perlu untuk kita renungi apa yang diinginkan kalimat itu. Karena jika kita mendengarkan berita, misalnya kita mendengarkan berita terjadi kecelakaan, maka orang mendengarnya biasa-biasa saja, santai saja. Tapi ketika diberikan penekanan, sungguh telah terjadi kecelakaan, apalagi kalau kita tambah dengan demi Allah telah terjadi kecelakaan, berarti ini penekanan yang ada sesuatu yang sebenarnya ingin disampaikan. Berita kecelakaan itu sudah biasa kita dengarkan, tapi berita kecelakaan yang kita sampaikan ini dengan adanya huruf-huruf penekanan, maka kecelakaan ini bukanlah kecelakaan yang biasa, bukan korban biasa, atau bahkan bukan kejadian biasa, tapi ada sesuatu yang lebih dari itu. Maka dalam ayat ini juga terdapat penekanan-penekanan, yaitu kata walaqad. Seandainya selain Al-Quran lalu tidak adanya penekanan, maka maknanya sudah jelas dan tidak ada keraguan di dalamnya. Seandainya kita mendengar atau mengatakan yassarnal Qur'ana lidzikir, Al-Quran itu dimudahkan tanpa kita tambahkan dengan tanpa kita awali dengan kata walaqad, itu kita sudah yakin 100%, bahkan lebih dari itu. Tetapi di sini sampai diulangi 4 kali dengan menggunakan penekanan-penekanan, penguat-penguat, untuk memberikan pelajaran kepada kita bahwasannya hal ini perlu untuk diperhatikan. Ya, kalau ada yang beranggapan mengira ini susah dan ini sulit, ketahuilah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengulanginya 4 kali. Lalu setiap pengulangan tersebut ada penekanan-penekanan, ya, menggunakan kata walaqad. Yang pertama lamul qasam, yang kedua adalah qad, kata qad, yaitu huruf taukid. Nah, 2 penekanan pada kalimat ini menunjukkan bahwa hal ini mudah, hal ini perlu untuk kita perhatikan. Karena dia mudah, karena ada pelajaran yang sangat besar dan penting di dalamnya, maka fokus, perhatikan. Jangan sia-siakan ayat ini. Jangan biarkan ayat ini lewat begitu saja, tapi renungkanlah sejenak, berhenti sejenak, karena Allah telah mengulanginya 4 kali dengan menggunakan penekanan-penekanan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, yassarna, kami mudahkan. Di sini bermakna Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bahwasannya di dalam bahasa Arab, dalam bahasa Arab keseharian kita itu ada namanya dhamir mutakallim dan ada namanya dhamir mutakallimin. Nah, di dalam ayat ini menggunakan dhamir mutakallimin, iya. Tapi dhamir mutakallimin di sini bermakna tunggal. Yang pertama, salah satu maknanya adalah litta'zim, ya, pengagungan. Ya, artinya satu orang yang mengucapkan tapi sebisa mewakili banyak pendapat. Ya, makanya dalam kitab Raudatun Nadhir wa Junnatul Manadhir, dalam kitabnya Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, ketika menyebutkan perbedaan dalam usul fiqh, selalu mengatakan kulna, padahal beliau sendiri. Maksud dari kata beliau mengatakan ini memang pendapat saya atau pernyataan saya, tapi pernyataan saya bukan saya sendiri di situ, tapi banyak juga ulama lain yang berpendapat sama, tapi dalam hal ini saya mengucapkannya sendiri. Nah, ini kalimat ini yang diucapkan dalam bahasa kita. Adapun dalam Al-Quran beberapa maknanya terkhusus ketika itu berkaitan dengan af'al Rabbul Ibad, pekerjaan atau amalan yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha agung yang melakukannya. Nah, di sini ternyata yang menyatakan Al-Quran itu mudah adalah bukan siapa-siapa,
Ya, bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan para sahabat, tetapi yang menyatakannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang menjelaskan bahwasannya walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr, kami telah mudahkan Al-Quran itu. Nah, Al-Quran dimudahkan untuk apa? Dalam ayat ini ada satu yang diucapkan, yaitu sebutkan di sini az-zikr. Ya, az-zikr yaitu hafalan atau dihafal. Kemudian bisa bermakna juga tilawah. Ya, mudah untuk kita membacanya. Kemudian bisa bermakna ditadabburi. Dan juga bisa bermakna mudah untuk diamalkan dan dijadikan sebagai aturan. Maka semua hal yang berkaitan dengan Al-Quran itu mudah. Artinya kalau dimudahkan, ya, artinya kalau mudah, dia tidak membuat kita sengsara dan juga tidak akan membuat kita orang yang paling malang. Bahkan ketika kita mengikuti Al-Quran ini, maka akan menjadikan kita mulia dan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam sebuah hadis, innallaha yarfa'u hadzal Qur'an aqwaman wa yad'u bihi akharin. Allah itu mengangkat dengan Al-Quran ini beberapa kaum dengan derajat yang tinggi, sebagaimana juga Allah menghinakan suatu kaum dengan Al-Quran ini ketika jauh dari Al-Quran. Nah, mungkin kita sebutkan beberapa mukjizat Al-Quran yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Az-zikr di situ sudah kita sebutkan bahwa salah satu maknanya adalah al-hifiz, artinya Al-Quran ini mudah untuk dihafal. Iya. Kenapa mudah untuk dihafal? Kita lihat dalam keseharian kita bahwasannya memang Al-Quran ini mudah untuk dihafal. Seandainya Al-Quran ini susah untuk dihafal, maka mungkin hanya orang tertentu saja yang bisa menghafalnya. Orang tahfiz, orang yang ditahfiz saja yang bisa menghafalkannya. Namun ternyata pada kenyataannya banyak orang-orang yang sibuk dengan aktivitasnya bisa membaca Al-Quran, bisa menghafalkan Al-Quran. Bahkan dalam musabaqah itu yang juara adalah kadang anak-anak, kadang juga adalah orang-orang yang misalnya buta dan seterusnya. Nah, di sini dikatakan mudah untuk dihafal. Maka saya berpesan kepada teman-teman sekalian, maka mari kita tanamkan dalam jiwa kita bahwasannya Al-Quran itu mudah, dan kita kemudian menyusun visi dan misi untuk selalu ada niat untuk menghafal Al-Quran 30 juz. Kalau memang hari ini kita berniat untuk menghafal Al-Quran 30 juz dan besoknya kita meninggal, setidaknya kita pulang dengan membawa cita-cita yang mulia, yaitu menghafal Al-Quran. Kemudian yang kedua, Al-Quran ini mudah untuk dibaca. Ya, kenapa Al-Quran ini mudah untuk dibaca? Karena kita ketahui bahwasannya Al-Quran itu dibaca oleh orang mana saja. Ya, bukan untuk orang Arab saja. Ya, bahkan orang yang bahasa sehari-harinya bukan bahasa Arab itu mampu kemudian membaca dan menghafal Al-Quran. Ya, seandainya Al-Quran ini sulit untuk dibaca, maka yang membacanya mungkin hanya orang Arab saja. Akan tetapi Allah di sini katakan mudah untuk dibaca karena memang semua kita dari semua kalangan bisa membaca, baik dari anak-anak, dewasa maupun orang tua bisa membaca Al-Quran. Ya, maka Al-Quran itu mudah untuk tilawah. Kemudian Al-Quran juga sebenarnya mudah untuk diamalkan. Iya, mudah dijadikan sebagai aturan. Iya, maka semua yang berkaitan dengan Al-Quran itu mudah.
syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita itu semuanya mudah. Iya, misalnya dalam syariat puasa, jelas-jelas di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Iya, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kalian itu mudah dan tidak menginginkan kalian susah. Padahal Allah telah memerintahkan kita untuk berpuasa. Nah, bahkan dalam syariat ini ketika kita tidak bisa atau tidak mampu untuk menunaikannya, maka ada solusi-solusi. Misalnya orang yang puasa, wa 'alal ladzina yutiqunahu, orang yang tidak mampu, orang yang memiliki penyakit yang paten yang tidak bisa mungkin disembuhkan ketika berpuasa, maka wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah, maka dia membayar fidyah. Itu solusinya. Sama ketika kita dalam wudhu juga, misalnya dalam wudhu ketika kita tidak memiliki air atau ketika kita sudah mencari air di mana-mana lalu tidak mendapatkannya, maka syariat kita itu mengatakan fatayammamu, maka silahkan bertayamum. Maka semua syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan pada kita itu semuanya mudah. Dalam kisos misalnya, kisos itu Allah Subhanahu wa taala walakum fil qisasi hayat dunya, walakum fil qisasi hayah, walakum fil qisasi hayah, dan pada kisos itu terdapat kehidupan. Iya, mungkin ada yang menganggap bahwasannya kisos itu mengurangi nyawa seseorang. Iya, satu orang yang dibunuh, dua orang yang membunuh, dua orang juga yang dibunuh. Nah, di mana kehidupannya? Nah, maka dicarilah solusinya. Lebih baik yang satu dibunuh, yang satu dipenjara. Nah, dan inilah yang membuat banyak hukuman dan tidak terjadi kehidupan. Nah, maka dibuatkan syariat kisos itu supaya orang-orang yang ada di sekitar kita itu takut untuk melanggar. Maka lagi-lagi semua syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis itu semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pada ayat ini walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr, kita sudah jelaskan bahwa maknanya mudah untuk diamalkan dan dijadikan sebagai aturan, dan semua hal yang berkaitan dengan Al-Quran itu mudah. Iya. Dan beberapa mukjizatnya juga Al-Quran ini kenapa kemudian lezat untuk didengar dan dibaca, karena begitulah kata para ulama kita, la yumallu kathratu qiraatihi, tidak akan membuat kita bosan untuk membacanya, wala tanqati'u ajaibah, dan tidak pernah terputus keajaibannya. Jadi Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu adalah sebuah nikmat yang besar untuk kita perhatikan, untuk kita pelajari dan mentadabburinya. Nah, fahal min muddakir, adakah orang yang mau mengambil pelajaran darinya? Adakah orang yang ingin mengambil pelajaran yang baik yang telah ada? Semuanya yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam Al-Qur'an itu mudah, maka adakah yang mau mengambil pelajaran darinya? Adakah yang ingin mengambil sesuatu yang baik yang telah ada? Dan ini sangat sesuai dengan ayat-ayat ini disebutkan 4 kali di dalam Al-Quran, dan semuanya setelah disebutkan kisah kehancuran suatu kaum yang menolak ajakan dan dakwah para nabi. Ayat ini terulang di setiap selesai satu kisah. Kemudian ketika selesai kisah tersebut maka ditutup dengan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Ini memberikan makna kepada kita
bahwasannya kita perlu untuk mentadabburi tentang adanya orang-orang terdahulu yang membangkang, yang ketika datang kepadanya suatu utusan, suatu nabi, mereka kemudian membangkang dan tidak mau taat kepada nabinya. Maka walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr di sini memberikan penekanan kepada kita untuk kita perhatikan orang-orang yang terdahulu yang telah Allah Subhanahu wa taala binasakan. Ya, dan salah satu uniknya Al-Quran ini menampung kisah-kisah yang kemudian kisah tersebut tidak akan kita dapatkan di buku-buku yang lain selain Al-Quran. Iya, begitulah firman Allah Subhanahu wa taala, tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilaik ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadza fasbir innal 'aqibata lil muttaqin. Itulah sebagian dari berita-berita gaib nuhiha ilaik yang kami wahyukan kepadamu. Ya, kenapa disebutkan tilka min anba'il nuhiha min anba'il ghaibi? Karena seandainya tidak ada Al-Quran yang menceritakan kisahnya, maka tidak ada yang mampu menceritakannya. Ya, karena suatu kaum telah diazab semuanya, seperti kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Lut, semuanya telah dibinasakan. Seandainya tidak ada Al-Quran yang menyampaikannya, maka tidak ada yang bisa mengisahkannya. Iya, sebagaimana juga kisah yang terbaik yang dinubuatkan adalah kisah yang terbaik di dunia, yaitu kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, nahnu naqussu 'alaika ahsanul qasas. Kami kisahkan kepada engkau wahai Muhammad dengan kisah yang terbaik, dan tidak ada lagi kisah yang terbaik selain kisah yang kami sebutkan ini. Maka Al-Quran ini salah satu mukjizatnya karena dia mampu menampung ya kisah-kisah yang telah lalu dan Allah Subhanahu wa taala ceritakan. Maka kalau Nabi Muhammad saja butuh dengan kisah ini, dengan kisah-kisah cerita-cerita dalam Al-Quran, apatah lagi kita yang perlu untuk mengambil pelajaran di dalamnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita semua bisa kemudian selalu istiqomah untuk mengikuti Al-Quran dan memahaminya serta mengamalkannya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.